Halo sahabat pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bidang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita yang pertama datang dari Kepulauan Riau. Pangdam 1 Bukit Barisan gelar apel kesiapan personel PAM VVIP dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Kepri Bintan, Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Hasanuddin SIPMM menggelar apel kesiapan operasi pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu 23 Januari 2022. Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengetahui dan meyakinkan sampai sejauh mana kesiapan dari masing-masing Satgas Gabungan Terpadu maupun Subsatgas pengamanan secara keseluruhan, baik personil, material maupun sarana pendukung pengamanan lainnya. Di samping itu, Satgas harus dapat diyakini mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka menangkal berbagai kerawanan kontingensi yang mungkin terjadi selama kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura di Provinsi Kepulauan Riau. Kepada seluruh personil yang terlibat dalam Satgas Pengamanan agar mempedomani prosedur tetap pengamanan VVIP, memegang teguh disiplin dan rantai komando, serta segera melaporkan bila terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Dalam acara kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia turut hadir Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, dan Lantaat Tamal 4 Tanjung Pinang, dan Laut Raja Haji Fisabilah dan Satgas serta para peserta apel. Gantari Pro merupakan mitra dari perusahaan PT Gantari Media Indonesia yang bergerak di bidang media online yang berlokasi di Kota Medan, sedang membuka lowongan kerja bagi Anda yang memiliki kemampuan di bidang multimedia seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, dan Photoshop. Pria dan wanita, usia maksimal 25 tahun dan berdomisili di Kota Medan. Segera lampirkan CV dan portofolio lengkap Anda ke email gantaripro@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 96 90 0781. Berita yang kedua datang dari Medan. Harga tepung terigu kian mahal di Kota Medan. Harga tepung terigu di pasar tradisional kian mahal. Harganya rata-rata Rp10.500 hingga Rp11.500 per kilogram pada akhir pekan. Harga tepung terigu memang terus naik sejak awal tahun 2021 karena harga tebus pedagang ke pemasok juga naik, kata pedagang di pusat pasar Medan yaitu Acai. Sebelumnya harga tepung terigu di akhir Desember 2021 berkisar Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Dan pada tahun lalu terjadi 2 kali kenaikan harga dan di tahun 2022 masih sekali kenaikan di Januari 2022. Acai menyebutkan bahwa harga tepung terigu naik karena bahan baku berupa gandum akan terus naik. Kata pemasok, harga tepung terigu kemungkinan naik lagi karena harga gandum juga kemungkinan naik lagi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Sumut yaitu Barita Sihite mengaku bahwa pantauan pasar harga tepung terigu memang naik.
Pada 20 Januari 2022, harga rata-rata tepung terigu masih berkisar Rp10.294 hingga Rp11.293 per kilogram. Dan di tanggal 21 Januari menjadi Rp10.348 hingga Rp11.336 per kilogramnya. Hasil dialog dengan produsen, harga jual memang naik karena bahan baku berupa gandum meningkat. Berita selanjutnya tetap dari Kota Medan. Wali Kota Medan terima bantuan 100.000 sarung tangan untuk atasi COVID-19. Wali Kota Medan Sumatera Utara yaitu Bobi Nasution menerima bantuan sarung tangan karet sebanyak 100.000 helai dalam mendukung Pemko mengatasi pandemi COVID-19. Atas nama Pemkot Medan, kami ucapkan terima kasih kepada PT Samrock Manufacturing Corpora yang telah memberikan bantuan CSR, terang Bobi di Medan. Wali Kota Medan mengatakan bahwa melalui bantuan sarung tangan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan CSR ini diharapkan bisa membantu tenaga kesehatan, terutama nakes yang membutuhkan penyebaran COVID-19 dengan melindungi diri mereka, khususnya ketika melaksanakan vaksin anak-anak bagi usia 6 hingga 11 tahun dan lanjut usia di Kota Medan. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Medan hingga Jumat 21 Januari 2022 menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 untuk kelompok usia 6 hingga 11 tahun sudah mencapai 30,21% dari total sasaran yaitu 230.000 anak. Semoga bantuan ini bermanfaat terkhusus kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemkot Medan saat ini. Wali Kota Medan mengaku selama ini tidak sedikit orang-orang sering melihat sarung tangan tapi belum tentu memahami fungsi dalam situasi normal atau sebelum pandemi COVID-19 melanda. Untuk diketahui, Wali Kota Medan Bobi Nasution menerima bantuan 100.000 sarung tangan karet dari Komisaris Utama yaitu PT Samrock Manufacturing Corpora yaitu Hansen di Jalan Pemuda Medan Sabtu 20 Januari 2022. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya yaitu Wali Kota Medan ajak mahasiswa Katolik jaga kerukunan. Wali Kota Medan Sumatera Utara itu Bobi Nasution mengajak kalangan mahasiswa Katolik senantiasa menjaga kerukunan walau berbeda suku, agama, dan budaya di daerah ini. Bisa dikatakan Kota Medan ini miniatur Asia sebab saudara-saudara kita beragam etnis tinggal di sini dan kita perlu menjaga bersama-sama kerukunan dan persatuan, kata Bobi Nasution di Medan. Kota Medan sebagai miniatur Indonesia karena didiami beragam suku, bangsa, agama, dan budaya yang tentu memiliki ciri khas maupun keunikan tersendiri. Di tengah perbedaan itu, Wali Kota Medan meminta agar para mahasiswa ikut serta menciptakan kerukunan dan persatuan yang aman serta kondusif di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Medan menyebut bahwa total jumlah penduduk di daerah ini sekitar 2,43 juta orang, terdiri dari beragam suku, yakni Jawa sebanyak 30,98%, Tionghoa yaitu sebanyak 24,4%, Batak di 23,58%, Minang sebanyak 8,99%, Melayu 7%, dan suku lainnya sebanyak 5,05%. Kaum muda terutama mahasiswa memiliki peran penting dalam menyukseskan program-program pemerintah Kota Medan, khususnya kerukunan dan persatuan. Wali Kota Medan mengharapkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Medan dapat berkolaborasi dan berkontribusi bersama Pemkot Medan. Seperti diketahui, Wali Kota Medan yaitu Bobi Nasution menghadiri pelantikan mandataris formatur tunggal Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura tahun 2021 hingga 2023 di Kota Medan.
Hal ini merupakan kesempatan bagi teman-teman semua menjadi generasi emas Indonesia, tapi jangan lupa persatuan karena hidup kita dalam bingkai keberagaman. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.